Tadi panjenengan tahu saya ngusir orang. Panjenengan ingin tahu kenapa saya mengusir orang di sini? Mohon maaf, saya sudah mengganggu istirahatnya panjenengan. Karena ada sesuatu hal penting yang harus panjenengan ketahui. Sebelum saya menemani panjenengan manekung atau gembleng. Untuk yang lainnya, sebelum saya menemani panjenengan menyelami samudra kematian di dalam kehidupan atau mati sak jroning urip, panjenengan harus tahu satu hal ini dulu. Kesadaran cinta kasih sayang saya ini bisa berubah menjadi sapu jagat. Kalau ada yang bermain-main dengan wahyu pancagaib. Kalau ada yang mempermainkan wahyu pancagaib. Artinya, saya bisa menjadi jahat. Dan ini sudah beberapa kali saya katakan sebelum hari ini. Panjenengan masih ingat orang yang malam tadi loadingnya lambat, sudah lambat loadingnya, tetap tidak bisa mencerna apa yang saya sampaikan dengan sangat sederhana. Padahal itu bisa menyelesaikan apapun yang menjadi permasalahan dia. Untuk yang datang yang lebih dulu dari orang tersebut, pasti tahu seperti apa pada awalnya dia datang di sini. Konon, menurut pengakuannya sendiri dan temannya yang datang bersama dia, orang itu keluarganya berantakan. Dia tidak dihargai oleh anak istrinya, tidak dihormati sama anak istrinya, bahkan dianggap tidak ada, padahal tinggal satu rumah. Coba panjenengan pikir, tinggal satu rumah dan semua orang yang ada di rumah itu tidak menganggap dia itu ada. Seperti apa rasanya? Nah, karena permasalahan itu, dia merasa tertekan, dia merasa menderita, dia merasa tersiksa, merasa sedih. Kemudian, mendengar tentang apa yang saya informasikan beberapa hari, merasa cocok, lalu nekat datang ke sini. Memohon kepada saya untuk ditunjukkan jalan tentang masalah keluarganya itu. Padahal baru beberapa hari menerima informasi tentang apa yang saya informasikan. Begitu mudahnya dia percaya. Begitu gampangnya dia tertarik. Padahal saya sudah wanti-wanti. Jangan gampang tertarik. Jangan mudah percaya tentang apa yang saya informasikan ini. Simak dulu baik-baik. Karena jika masih belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, panjenengan akan bermain-main dengan wahyu pancagaib. Panjenengan akan mempermainkan wahyu pancagaib.
bermain-main dengan wahyu pancagaib berarti bermain-main dengan diri panjenengan sendiri. Mempermainkan wahyu pancagaib berarti mempermainkan diri panjenengan sendiri. Mempermainkan diri panjenengan sendiri atau mempermainkan wahyu pancagaib, alam semesta ini akan menerima imbasnya. Bukan cuma panjenengan. Yang celaka bukan cuma panjenengan, tapi alam semesta ini akan menerima dampaknya. Karena itu, jika ada yang berani bermain-main dengan wahyu pancagaib, mempermainkan wahyu pancagaib, dikarenakan alam semesta juga akan ikut menerima imbasnya, maka kesadaran cinta kasih sayang saya ini bisa berubah menjadi sapu jagat. Saya membersihkan sampah memang bukan tugas saya. Membersihkan sampah alam semesta itu tugasnya sapu jagat. Itu sapu jagat yang melakukan, bukan saya. Tapi kalau ada yang bermain-main dengan wahyu pancagaib, mempermainkan wahyu pancagaib, wong edan bagu juga bisa berubah menjadi sapu jagat untuk membersihkan sampah alam semesta. Setelah datang menemui saya di pesanggrahan ini, saya terima dengan senang hati. Bahkan saya bersumpah, berjanji akan menunjukkan mujizat kepada orang ini. Bahasa dari saya, benarkah Tuhan itu ada? Ayo, mari kita buktikan bersama wong edan bagu. Benarkah Tuhan itu ada? Artinya, kata-kata ini menyatakan diri saya akan menunjukkan mujizat kepada orang tersebut. Dan saya perjanjikan, apapun yang terjadi akan tetap bertahan di dalam pertobatan dan pengabdian selama menekung atau gembleng. Dan itu sampai salaman loh. Ya, sampai salaman dengan saya. Videonya ada loh itu. Videonya ada itu. Dikarenakan saya hendak menunjukkan mujizat kepada dia. Mau memberikan mujizat kepada dia. Baru 3 hari 3 malam. Saya temani manekung, saya temani gembleng. Anak istrinya sudah merengek-rengek. Memohon dia pulang ke rumah. Apakah itu bukan mujizat? Ternyata dia masih mengaktifkan Android selama manekung, selama gembleng. Sehingganya dia mengetahui ada WhatsApp dari anaknya yang merengek-rengek memohon dia untuk pulang dikarenakan istrinya atau ibunya si anak ini sedang sakit keras. Padahal sudah salaman dengan saya. Bahwa apapun yang terjadi akan bertahan di dalam pertobatan dan pengabdian selama manekung, selama gembleng di sini. Padahal saya baru berkata itu. Saya baru berkata, dengan permasalahan panjenengan, benarkah Tuhan itu ada? Mari kita buktikan bersama wong edan bagu. Saya baru berkata itu loh, belum menunjukkan mujizat. Anak istrinya yang mengucilkan dia. Anak istrinya yang meremehkan dia. Sudah diproses oleh Romo. Sudah diproses oleh Tuhan. Sehingga merengek-rengek memohon agar dia pulang. Karena dia bermain-main dengan wahyu pancagaib. Sehingga dia mengetahui WhatsApp itu dari Androidnya.
Dan dia berhenti hanya sampai di situ. Mari kita saksikan bersama. Apa yang bisa dia lakukan dengan istrinya yang sakit itu. Apa yang dia bisa lakukan dengan keadaan keluarganya yang morat-marit itu. Karena dia sudah mempermainkan wahyu pancagaib, sudah bermain-main dengan wahyu pancagaib, yang berarti mempermainkan dirinya sendiri, yang berarti bermain-main dengan dirinya sendiri. Bahkan ada salah satu video yang saya mengatakan di dalamnya, bermain-main dengan wahyu pancagaib, saya bunuh. Ada itu videonya. Karena siapapun yang bermain-main dengan wahyu pancagaib, mempermainkan wahyu pancagaib, itulah sampah dunia. Yang pasti akan disapu jagat. Dan saya bisa merubah kesadaran cinta kasih sayang saya menjadi sapu jagat ini. Walaupun saya tidak diberi tugas untuk menyapu sampah-sampah dunia. Beberapa hari yang lalu, jumlah putra kekudangannya Romo sudah mencapai 7.000 kepala keluarga. Tidak dihitung istri, anak, dan keluarganya. Saya menghitung kepala keluarga. Itu sudah mencapai jumlah 7.000. Jumlah 7.000 putra kekudangannya Romo. Ini sudah cukup, sudah memenuhi target untuk mengawal kejadian yang akan terjadi pada tahun 2025. Artinya saya sudah tidak butuh kadang lagi. Saya sudah tidak ngebet lagi mencari kadang. Karena target jumlah yang dibutuhkan oleh Romo untuk mengawal kedaulatannya sudah cukup, yaitu 7.000 kepala keluarga. Artinya saya sudah enggak banget-banget memperkenalkan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Namun jika ada yang ingin selamat dengan kesungguhan jiwa raganya, melakukan pertobatan dan bersekutu dengan Tuhan, ayo, tetap saya temani. Walaupun jumlah yang dibutuhkan sudah cukup. Tapi kalau panjenengan tidak ingin selamat, tidak mau bertobat, saya tidak banget-banget. Jadi kalau panjenengan sampai tidak bersungguh-sungguh, seperti orang dari Jombang kemarin, lebih baik panjenengan pulang sebelum saya menemani panjenengan menyelami samudra kematian di dalam kehidupan. Atau mati sak jero urip. Begitu juga panjenengan yang dari Brebes. Silahkan pulang kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh sebelum saya menemani manekung panjenengan atau gembleng panjenengan. Karena jumlah putra kekudangannya Romo sudah cukup. Jadi saya tidak ngebet lagi. Saya hanya akan tetap membantu panjenengan-panjenengan yang mau selamat, yang bersedia bertobat, yang berani bertobat. Tapi bukan untuk mengawal kejadian yang akan terjadi pada tahun 2025. Kalau ada temannya, orang dari Jombang yang ngantar kemarin, nyimak video ini, ayo saksikan. Apa yang akan terjadi kepada orang tersebut? Apa yang bisa dia lakukan pada istrinya yang sakit itu? Karena dia sudah bermain-main dengan wahyu pancagaib. Selama 3 hari 3 malam di sini, saya mencurahkan perhatiannya karena dia datang ke sini membawa masalah.
Bahkan saya memperjanjikan diri saya akan menunjukkan mujizat kepada dia. Akan memberikan mujizat kepada dia. Tapi rupanya dia main-main dengan wahyu pancagaib. Perjuangan saya selama 3 hari 3 malam di sini tidak dihargai sama sekali. Sudah berulang-ulang kali, bahkan ratusan kali saya katakan, ini tidak gampang, ini tidak mudah. Walaupun gratis, ini tidak gampang, ini tidak mudah. Maka dari sebab itu, jangan percaya dulu. Jangan gampang percaya dulu. Jangan gampang tertarik dulu. Ini tidak gampang. Simak dulu baik-baik. Sudah saya katakan ratusan kali seperti itu. Mulai hari ini, siapapun yang datang ke pesanggerahan saya, tidak akan mudah saya terima. Karena saya tidak mau buang-buang waktu menemani orang yang sesungguhnya itu adalah sampah dunia. Tapi kalau ada yang ingin membuktikan benarkah kesadaran cinta kasih saya wong edan bagus bisa berubah menjadi sapu jagat, silahkan datang bermain-main tentang wahyu pancagaib di sini. Silahkan. Akan saya tunjukkan mujizatnya bahwa saya bisa berubah menjadi sapu jagat yang sangat kejam. Tidak peduli itu keluarga, tidak peduli itu siapa. Kalau dia berusaha merongrong, mengiamatkan, alam semesta ini akan berhadapan dengan sapu jagat. Dan kesadaran cinta kasih sayang wong edan bagu bisa berubah menjadi sapu jagat. Walaupun menyapu sampah itu bukan tugas saya. Terus temannya juga ikut. Oh, keren sekali. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, setelah manekung, setelah gembleng nanti, kalau ada keluarga panjenengan, saudara panjenengan, teman panjenengan, berniat ikut mengkaji tentang wahyu pancagaib, ingat, jangan asal percaya. Karena jika sampai dia bermain-main dengan wahyu pancagaib, panjenengan akan menanggung jawab. Panjenengan akan ikut bertanggung jawab. Saya sudah capek memikul tanggung jawab orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Sebab karena itu saya tidak mau lagi. Siapapun yang berkhianat kepada Tuhan, itu bagian sapu jagat. Saya tidak mau ikut campur lagi. Sebab karena itu, tadi saya usir ketika dia pamit, Pak Web, saya menerima WhatsApp dari anak saya, katanya istri saya sedang sakit parah dan menangis-nangis, saya dimohon untuk pulang, langsung saya usir. Karena saya tidak mau di pesanggeran ini ada sampah. Kalau di pesanggeran ini sampai ada sampah, dan sapu jagat membersihkan sampah itu, pesanggeran ini akan ikut menerima dampaknya. Pesanggeran ini akan ikut menerima dampaknya. Sebab karena itu sebelum sapu jagat beraksi, saya mengusir dia dari pesanggeran ini. Jadi mohon maaf, kadang saya yang mengantar orang dari Jombang beberapa hari yang lalu,
Saya telah mengusir dia karena dia sudah bermain-main dengan wahyu pancakait. Saya mengusirnya itu masih beruntung. Bagaimana kalau saya membunuhnya di sini? Berapa sih harganya kepala manusia di era milenium ini? Paling-paling cuma 3 juta. Kalau panjenengan ingin tahu kekejaman wong edan bagus seperti apa, berapa sih harganya kepala panjenengan? Kepalanya pejabat itu loh nggak sampai 10 juta. Apalagi kepalanya panjenengan yang rakyat jelata. Kalau panjenengan ingin tahu kekejaman wong edan bagus, ketika dia berubah menjadi sapu jagat, silahkan panjenengan bermain-main dengan agama. Silahkan. Panjenengan bermain-main dengan kepercayaan, kejawen, ilmu, silahkan. Tapi jangan sekali-kali bermain-main dengan wahyu pancakait. Jangan sekali-kali bermain dengan diri panjenengan sendiri. Karena alam semesta akan ikut menerima dampaknya. Dan itu akan berhadapan dengan sapu jagat. Diajak bahagia. Saya tunjukkan jalan kesempurnaan. Lah kok gleca-glece. Padahal saya tidak memungut administrasi model apapun. Katanya sudah capek. Katanya sudah lelah. Katanya ingin kenal diri. Katanya ingin kenal Tuhan. Katanya ingin sempurna. Jangan melihat tubuh saya yang krempeng ini. Jangan melihat postur tubuh saya yang krempeng ini. Walaupun seperti ini saya mantan pembunuh berdarah dingin. Saya memiliki masa lalu yang sangat hitam. Saya bisa berubah seperti ini karena saya mau bertobat. Karena saya berani bertobat dan berani memohon pengampunan kepada Tuhan. Siapapun bisa berubah, asalkan tidak main-main. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, apapun yang panjenengan minta akan saya berikan mujizatnya. Asalkan panjenengan bersungguh-sungguh. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak butuh apa-apa dari panjenengan. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, mujizat akan saya berikan kepada panjenengan. Dan ini tidak akan panjenengan dapatkan di luar sana. Tapi kalau panjenengan bermain-main, berarti panjenengan sampah di mata dunia yang harus saya sapu. Karena sudah waktunya alam semesta seisinya ini tentram, sempurna dalam keadaannya. Panjenengan pikir 3 hari 3 malam saya mencurahkan jiwa raga saya untuk menemani panjenengan secara langsung atau tidak secara langsung. Atau sehari semalam mencurahkan jiwa raga saya menemani panjenengan secara langsung atau tidak langsung. Itu gampang. Kalau gampang semua orang bisa melakukan tentunya. Nah kalau semua orang bisa melakukan, harusnya pesanggrahan pesona jagat alit ini ada di mana-mana. Kalau semua orang bisa melakukan. Sejak jumlah putra kekudangannya Romo mencapai 7.000 kepala keluarga, saya sudah tidak butuh kadang lagi.
Tapi kalau ada yang capek, ada yang lelah, kemudian bersungguh-sungguh bertobat, memohon pengampunan kepada Tuhan, saya akan berusaha menciptakan kadang baginya. Namun sudah tidak banget-banget seperti kemarin-kemarin. Karena jumlahnya sudah cukup. 7.000 sudah lebih. Lah ketambahan panjenengan semua. Apapun, mujizat apapun akan saya berikan kepada panjenengan kalau panjenengan bersungguh-sungguh. Ini janji saya. Ini janji saya. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh, mujizat apapun akan saya berikan. Lawang malam tadi kan panjenengan dengar sendiri. Malam tadi itu loh baru saya katakan. Baru saya katakan. Dengan permasalahan panjenengan, benarkah Tuhan itu ada? Mari dibuktikan bersama wong edan bagus. Saya baru bilang begitu. Anaknya di rumah sudah merengek-rengek memohon dia untuk pulang. Padahal sebelum itu, dia tidak dianggap ada oleh anak istrinya. Apakah mujizat itu masih kurang? Namun sayang, yang saya perjuangkan hanya berhenti sampai di situ. Selebihnya setelah anaknya merengek-rengek minta pulang itu tadi, apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Lalu dia cuma berhenti sampai di situ. Setelah sampai di rumah istrinya sembuh, dia diusir lagi dari rumah, saya tidak tahu. Lawang dia cuma berhenti sampai di situ. Saya tidak mau lagi terjadi ini di pesanggerahan ini. Karena tidak menutup kemungkinan. Kalau sampai terjadi lagi di pesanggerahan ini, maka seketika itu saya bisa berubah menjadi sapu jagat. Tidak menutup kemungkinan. Apapun yang sudah saya informasikan, tidak terlalu lama akan terjadi. Tunggu saja. Kalau panjenengan ingin tahu apa yang saya katakan. Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, setelah selesai menekung, setelah selesai gembleng, saya memaksakan diri menemani panjenengan. Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, saya memaksakan diri menemani panjenengan manekung atau gembleng. Setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan hanya akan mempermalukan saya. Dan saya tidak mau itu. Kenapa setelah manekung, setelah gembleng, hanya akan mempermalukan wong edan bagu? Lalu nggak bisa apa-apa? Nggak punya kuasa apa-apa? Apa nggak mempermalukan wong edan bagu? Kata-kata wong edan bagu itu tinggi, bahkan melebihi tingginya langit. Nah, kalau panjenengan tidak memiliki kuasa apa-apa, apa nggak mempermalukan wong edan bagu? Kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh. Bertahun-tahun saya menjaga lidah saya yang tajam ini untuk tidak berkata-kata seperti pagi tadi. Pagi tadi terjadi tajamnya lidah saya mengusir orang, padahal sungguh itu bukan kemauan saya.
Saya bukan manusia setega itu, sekejam itu. Di kehidupan saya yang ketiga ini, saya lahir sebagai kesadaran cinta kasih sayang Roh Kudus. Tapi pagi tadi, lidah saya yang tajam ini, yang sudah saya tahan bertahun-tahun, keluar ketajamannya. Sampai ngusir orang. Itu karena apa? Karena meremehkan wahyu pancagaib. Kalau yang diremehkan wong edan bagu, kalau yang difitnah wong edan bagu, kalau yang dibully, dihina wong edan bagu, bukan masalah. Silahkan. Semakin panjenengan mengfitnah wong edan bagu, semakin panjenengan menghina wong edan bagu, membuli wong edan bagu, mengadu domba wong edan bagu, semakin tercerahkan wong edan bagu. Semakin bertambah kesadaran cinta kasih sayangnya. Tapi kalau sudah mempermainkan wahyu pancagaib, wong edan bagu bisa berubah menjadi sapu jagat. Bahkan bisa berubah menjadi iblis yang sangat kejam. Ingat baik-baik kata-kata saya ini. Berulang kali saya katakan, wahyu pancagaib adalah diri panjenengan sendiri. Mempermainkan wahyu pancagaib berarti mempermainkan diri panjenengan sendiri. Akibat dari mempermainkan diri panjenengan sendiri, itulah panjenengan mengalami masalah-masalah selama hidup di dunia ini. Dikarenakan alam semesta akan ikut menerima dampaknya, wong edan bagu tidak akan tinggal diam. Karena ini adalah era atau zaman kedaulatan Romo yang harus dikawal oleh 7.000 putra kakudangane Romo menuju tahun 2025. Mendidih darah saya kalau sudah seperti itu. Sebab karena itu, saya sampai lepas baju. Walaupun ini saya abadikan momennya menjadi konten video. Dan akan saya upload di Putra Romo Channel. Jangankan yang tidak satu rahim. Yang satu rahim, satu kandungan dengan saya di dalam perut ibu saya akan saya sapu jika dia sampah. Apalagi yang ketemu sudah sama-sama tuanya.
Seperti yang sudah pernah saya katakan, saya pernah menyebar buku bimbingan spiritual hakikat hidup, kunci the power, sebanyak 5060 buku. Sebagian kecilnya pemegang buku itu mempunyai kesempatan untuk datang ke pesanggrahan ini, sehingga bisa lahir secara alami di pesanggrahan ini. Selebihnya dari 5060 buku itu lahir atau terlahir di pesanggrahan ini. Artinya ada 5060 pemegang buku bimbingan pelajaran hakikat hidup bisa tanpa ketemu saya secara langsung. Bisa apa? Bisa lungguh asmonya, bisa mijil romonya, bisa manunggal jati, padahal itu tidak bertemu langsung dengan wong edan bagu, hanya melalui buku dan nyimak YouTube baik-baik. Apa yang menjadikan mereka bisa? Yang menjadikan mereka bisa adalah kebersihan otak atau pikirannya yang terjaga. Kebersihan hati atau batinnya yang terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwatnya yang terjaga. Dan saya sudah katakan ini berulang kali. Kalau otak atau pikiran panjenengan terjaga kebersihannya, hati atau batin panjenengan terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat panjenengan terjaga kebersihannya, tidak perlu ketemu wong edan bagu, lawang bisa sendiri. Buktinya mana? Lah buktinya 5060 buku itu loh. Hanya beberapa orang saja yang punya kesempatan bisa bertemu secara langsung dengan saya. Dikarenakan pertobatan mereka bersungguh-sungguh, tidak main-main dengan wahyu pancagaib, sehingganya mereka bisa menjaga kebersihan otak atau pikirannya, bisa menjaga kebersihan hati atau batinnya, bisa menjaga kebersihan kelamin atau syahwatnya. Karena mereka bisa menjaga kebersihan otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya, bisa sendiri, tanpa pembimbing, tanpa dibimbing. Tapi selama panjenengan meremehkan diri panjenengan sendiri, selama panjenengan mempermainkan diri panjenengan sendiri, bermain-main dengan diri panjenengan sendiri, yang berarti meremehkan bermain-main dengan wahyu pancagaib, meremehkan dan bermain-main dengan otak atau pikiran panjenengan sendiri, hati atau batin panjenengan sendiri, kelamin atau syahwat panjenengan sendiri, ya jangan mengharap bisa. Panjenengan akan semakin tersesat jauh. Dan tinggal tunggu waktu hancurnya kapan. Untuk seluruh kadang saya yang berjumlah 7.000 di luaran sana tersebar, ingat, berhati-hati dengan para sampah yang berkedok bertobat. Hati-hati. Jangan sekali-kali memberikan wahyu pancagaib kepada sampah-sampah yang berkedok tobat. Berkedok capek, berkedok lelah. Karena kalau wahyu pancagaib
panjenengan berikan kepada manusia-manusia sampah yang berkedok tobat, berkedok capek, berkedok lelah, panjenengan juga akan ikut bertanggung jawab tentang akibatnya. Apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, ada pertanggungjawabannya. Jika tidak sesuai dengan kehendak hidup, ada tanggung jawabnya semua. Apapun yang panjenengan bicarakan, keluar dari mulut panjenengan, ada tanggung jawabnya. Apapun yang keluar masuk di hidung panjenengan, ada tanggung jawabnya. Apapun yang keluar masuk di telinga panjenengan, ada tanggung jawabnya. Apapun yang panjenengan lihat dengan kedua mata panjenengan, ada tanggung jawabnya. Jika sampai tidak sesuai dengan kehendak hidup. Yang berarti memberikan wahyu panca gaib kepada sampah-sampah yang berkedok tobat, berkedok capek, berkedok lelah, juga ada tanggung jawabnya. Dan itu lebih besar karena alam semesta seisinya menjadi ukurannya. Ini bukan main-main. Jadi jangan bermain-main. Dan sudah ratusan kali saya katakan ini. Ini bukan main-main. Jadi jangan bermain-main. Ini rumit, ini tidak gampang. Jadi jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Ratusan kali saya katakan itu. Saya rasa apa yang perlu saya sampaikan sudah cukup. Sekali lagi mohon maafkan saya mengganggu panjenengan. Bukan berarti saya meragukan panjenengan. Namun saya ingin panjenengan juga ikut menyimak apa yang saya sampaikan ini.